Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Yaman Ramifa bersama kalian. Hari ini gue mau ngasih tutorial cara setting ASR ya. Apa itu ASR? ASR itu aplikasi buat recording guys. Tapi istimewanya dari aplikasi ini tuh dia bisa meredam noise gitu loh ya, walaupun gak 100% tapi lumayan lah kalau kita recording itu noise-nya tuh nggak terlalu hype banget gitu loh, jadi bisa sedikit keredam lah sama aplikasi ini gitu. Nah itu istimewanya dari aplikasi ASR ini yang gue suka. Terus di satu sisi ya aplikasi ini juga ukurannya kecil banget ya. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store ya, di Play Store ketik aja ASR itu pasti ketemu. Oke ya, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Berat. ASR. Nah ini dia langsung ketemu. ASR memperoleh 0 desibel. Nih lu bisa lihat ya, ini tampilannya simple banget guys gitu, simple banget. Ya kalau aplikasi ini banyak iklannya ya harap dimaklumi aja, karena ini aplikasinya juga bukan pro ya. Nah ini tampilannya simple banget. Oke langsung aja kita masuk ke settingannya, pengaturannya ya. Rekam. Daftar rekaman. Lewati kesunyian. Perolehan. Recording profiles. Cloud services. Setelan. Nah ini dia setelan. Setelan. Kembali ke atas. Nah di ASR ini ada dua settingan yang harus kita atur. Yang pertama itu general alias umum ya. Setelan. Untuk fitur lebih AS umum. Nah ini nih umum, masuk Umum. Kembali ke atas. untuk di menu umum ini biasanya gue yang biasanya gue setting tuh ini nih. Umum. Tema. Gunakan tema gelap. Tidak dicentang. Ikon pengganti. Gunakan sedikit indikator notifikasi saat merekam. Di quick record short. Create a short on home screen for quickly start recording. Pemberitahuan cepat. Mulai rekaman dengan cepat setelah pemberitahuan. Quick record short. Create a short on home screen for quick. Selalu tegak. Jangan memutar layar. Layar menyala. Biarkan layar tetap menyala ketika merekam dan memutar. Dicentang. Auto play. Start play record. Pemutar berhenti otomatis. Pemutar akan berhenti. Selalu tegak. Jangan memutar layar secara otomatis. Tidak. Pemberitahuan cepat. Mulai rekaman dengan cepat setelah pemberitahuan. Tidak dicentang. Nah biasanya itu yang gue atur di umum ya. Cuman ini untuk saat ini si menu itu nggak gue centang karena emang nggak gue perluin banget. Soalnya si ASR ini juga bukan aplikasi recording utama gue ya gitu. Oke, itu yang biasanya gue setting di umum. Untuk yang lain-lainnya mungkin kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan, silahkan setting sendiri juga boleh ya, sesuaikan aja pokoknya dengan kebutuhan. Kembali. Kita kembali. Setelan. Umum. Selanjutnya yang harus kita setting adalah bagian Rekaman. Nah ini yang penting, kita klik. Rekaman. Kembali ke atas. Rekaman. Umum. Judul. Folder rekaman. Storage emulated _0 recordings. Untuk folder rekaman ini bisa diatur, tapi gue biarkan aja di folder bawaan ya, folder defaultnya, standarnya. File name format 2022 04 0 10 49 27. File name format itu ya untuk nama rekaman kita ya. Untuk nama rekaman kita ini namanya mau apa gitu, tapi biasanya gue biarkan aja di defaultnya atau di bawaannya ya, standarnya. Terus kita swipe ke kanan lagi untuk pengguna pembaca layar. Mikrofon. Pilih mikrofon untuk digunakan. Dinonaktifkan. Mikrofon ini bisa disesuaikan, bisa diatur ya. Format rekaman MP3.
mikrofone, pilih mikrofon untuk digunakan, dinonaktifkan. Oh, biasanya untuk si mikrofon ini udah standar sih, udah settingannya bawaannya kayak gini. Kecuali kalau lo pasang mikrofon eksternal atau mikrofon tambahan, baru si settingan mikrofon ini bisa diubah. Tapi kalau kita nggak masang mikrofon eksternal, biasanya nggak bisa diatur nih buat screen reader user atau buat pengguna pembaca layar. Kalian tadi denger kan ada dinonaktifkan nih. Mikrofone, pilih mikrofon untuk digunakan, dinonaktifkan. Nah, dinonaktifkan berarti emang nggak bisa diatur nih, kecuali kalau kita pasang mikrofon tambahan ya. Oke, terus kita swipe ke kanan lagi. Format rekaman MP3. Format rekaman ini bisa diatur, tapi biasanya untuk bawaan defaultnya tuh MP3 ya atau MP3. Dan gue lebih suka format MP3 aja karena suaranya lebih GG gitu ya. Suaranya lebih GG karena untuk format-format yang lain ya kayak gitulah, suaranya kurang mengenakan. Tapi silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang MP3. Kecepatan contoh 44.1 kHz CD. Nilai yang lebih tinggi berarti kualitasnya lebih bagus dan ukurannya lebih besar. Kecepatan apa ini contoh ya? Kecepatan contoh 44.1 kHz CD. Nilai yang lebih tinggi berarti kualitasnya lebih bagus dan ukurannya lebih besar. Kecepatan contoh ini maksudnya kayak kualitas suaranya. Kualitas suaranya kalau nih kita buka ya. Kecepatan contoh. Nah, di sini ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan. 48 kHz Pro. Nah, di sini yang paling tinggi 48 kHz. Tapi ini sayangnya buat pengguna Pro ya, atau yang pengguna yang berbayar. Kita harus beli dulu aplikasi ini kalau mau pakai fitur ini, intinya gitulah. Terus sebelahnya ada dicentang 44.1 kHz CD. 44.1 CD. Ini kualitas sedang lah ya, sedang. Jadi dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak. 32 kHz FM. 32 kHz FM ini mungkin kualitas suaranya kayak radio kali ya. 22 kHz M. 22 kHz. 16 kHz medium. 16 kHz medium. 11 kHz low. 11 kHz low, ini paling rendah. 8 kHz tune. Nah, Batal. yang paling rendah ini nih 8 kHz tune. 8 kHz ini suaranya nanti kayak orang telepon. Gitulah suaranya. Tapi gue lebih suka milih yang 44,1 kHz tadi, yang CD tadi. Soalnya enak gitu loh. Kualitasnya tuh dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak, jadi pas gitu loh. Oke, kita kembali aja. Kembali. Rekaman. Kecepatan contoh. Kecepatan bit 128 kbps. Nilai yang lebih tinggi berarti kualitasnya lebih bagus dan ukurannya lebih besar. Kecepatan bit atau bitrate ya. Untuk bitrate ini disesuaikan aja dengan kebutuhan, tapi biasanya kalau gue pribadi milihnya yang 128 kbps ya. Kecepatan bit 128 kbps. Nilai yang lebih tinggi berarti kualitasnya lebih bagus dan ukurannya lebih besar. Biasanya gue milih yang 128 kbps karena itu menurut gue ukuran sedang ya. Dibilang gede banget juga enggak, dibilang kecil banget juga enggak gitu. Dan kualitasnya lebih bagus, tapi disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Rekam stereo, rekam dua kanal stereo. Jika perangkat hanya memiliki satu mikrofon, rekam jalur yang sama untuk kedua kanal dicentang. Rekam stereo ya, untuk rekam stereo ini bisa dicentang atau enggak, tapi gua saranin centang aja ya, supaya bisa yang pas nge-record itu suaranya imbang lah ya, nggak felt gitu. Pengabaian kegaduhan, abaikan kegaduhan untuk mengurangi suara berisik, juga mengatur mikrofon kebawaan dicentang. Nah, ini dia yang paling gue suka dari fitur ASR ini nih. Pengabaian kegaduhan, abaikan kegaduhan untuk mengurangi suara berisik, juga mengatur mikrofon kebawaan dicentang. Pengabaian kegaduhan ya. Pengabaian kegaduhan ini artinya ya mengurangi noise gitulah. Ini wajib banget dicentang ya. Wajib banget dicentang.
Karena kalau nggak dicentang ya jangan kaget kalau kita ngerekam terus ada noise nggak jelas di belakang, ya ikut rekam juga, jangan kaget gitu. Tapi kalau gue lebih suka mengaktifkan si pengabaian kegaduhan ini, karena noise-nya tuh bisa sedikit teratasi lah. Jadi kalau kita ngerekam terus ternyata di belakang kita lagi berisik, itu suaranya nggak terlalu ketara banget lah gitu, bisa sedikit teredam oleh aplikasi ini. Bluetooth recording, use Bluetooth headset microphone when connected, may reduce recording quality, dicentang. Menampilkan item 10 hingga 20 dari 23. Ya, Bluetooth connected. Pengabaian kegaduhan, abaikan. Bluetooth recording, use Bluetooth headset microphone when connected, may reduce recording quality, dicentang. Menampilkan item 10 hingga 20 dari 23. Bluetooth recording, gue nggak tahu maksudnya apaan. Tapi ini terserah mau dicentang atau enggak, gue juga kurang paham fungsinya. Automation, judul. Otomatis menghentikan rekaman, 0. Otomatis menghentikan rekaman setelah X menit. Atur ke 0 untuk mematikan. Otomatis menghentikan rekaman, ini terserah mau disetting atau enggak. Tapi kalau gue biasanya nggak pernah gue setting, gue biarin aja di bawaan aja, di tampilan standarnya. File splitting, 0. Automatically create a new file after X minutes of recording. Select Q0 to turn off. File ini ya. File splitting, 0. Automatically create. Mulai merekam segera setelah aplikasi dibuka. Tidak. File splitting, 0. Automatically create a new file after X minutes of recording. Select Q0 to turn off. Untuk file sleeping ini gue nggak tahu fungsinya buat apaan. Lewatin aja. Mulai merekam segera setelah aplikasi dibuka. Tidak dicentang. Nah, mulai merekam saat aplikasi dibuka ini bebas mau di setting atau enggak. Tapi kalau gue enggak lah. Biasanya gue lebih suka nge-record dengan cara manual. Berhenti pada panggilan, hentikan rekaman ketika ada panggilan. Opsi ini direkomendasikan, tidak dicentang. Berhenti merekam saat ada panggilan ya. Berhenti pada panggilan, hentikan rekaman ketika ada panggilan. Opsi ini direkomendasikan, tidak dicentang. Hentikan rekaman ketika ada panggilan, ini bebas mau disetting atau enggak. Setelan lanjutan, judul. Setelan lanjutan, Shade to add notes while recording, tidak dicentang. Shift to note, gue nggak tahu fungsinya apa. Tanya untuk nama berkas baru ketika rekaman dihentikan, tidak dicentang. Nah, tanyakan nama berkas ketika rekaman dihentikan. Tanya untuk nama berkas baru ketika rekaman dihentikan, tidak dicentang. Tanyakan nama berkas tuh, jadi misalkan kita ngerekam nih, terus kita udah selesai ngerekamnya, nanti biasanya akan langsung kita disuruh ngedit namanya gitu loh. Jadi ada pertanyaan, rekaman ini mau langsung disimpan atau mau diedit namanya. Nah biasanya gitu. Nah ini bebas mau disetting atau enggak, tapi kalau gue dicentang aja lah biar lebih enak ya. Tanya untuk nama berkas baru ketika rekaman dihentikan. Untuk fitur lebih beli ASR Pro. Iklan. Oh iya. Sorry. Rekaman. Shade to add. Tanya untuk nama berkas baru ketika rekaman dihentikan, tidak dicentang. Ternyata untuk tanyakan nama berkas ini khusus untuk pengguna Pro guys. Jadi untuk pengguna yang gratisan ini fitur ini nggak bisa digunain, sayang banget ya. Padahal asik loh kalau bisa digunain ya. Nggak apa-apa lah. Listen to the recorded audio on headphones while recording, tidak dicentang. Lab pemberitahuan, aktifkan pustaka musik, tambahkan rekaman ke pustaka. Ya untuk yang lain-lainnya silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing ya untuk settingannya. Tapi kurang lebih yang perlu disetting dari rekaman ini tuh yang pertama format, terus kualitas suara sama bitrate, itu yang paling penting. Untuk yang lain-lainnya mungkin bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kembali setelan rekaman. Nah itu dia yang harus disetting di ASR, ada dua menu ya, umum sama rekaman. Untuk yang lain-lainnya sama, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kayak ini misalkan akses wifi, terus folder watcher. Folder watcher apalah itu lah ya. Nggak ngerti bahasa Inggris gue ya. Intinya gitulah. Untuk yang lain-lainnya sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Bahasa juga ini bisa disetting languages-nya. Privacy. Beri nilai. ASR 243 Arma Abis. More apps by NLL. Ya gitulah kurang lebih ya.
Ya mungkin itu aja untuk tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan aplikasi ini bisa menjadi referensi buat remiver semuanya yang pengen nyari aplikasi recording yang mungkin bisa sedikit meredam noise. Nah ini aplikasi yang cocok nih ya. Oke, sekian dari gua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dari video ini. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Coret-coret di bawah aja kalau ada yang pengen ditanyakan. See you next time and Yaman Remifa signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.